Oke ya adik-adik, kita lanjutkan kuliahnya. Jadi Max Weber ini memang peletak dasar ya, Bapak peletak dasar dari sosiologi agama di dunia modern, khususnya di dunia barat pada awalnya, lalu kemudian umumnya di dunia internasional ya, karena pikiran-pikiran dan pandangan-pandangannya yang dituangkan ke dalam buku-bukunya itu meluas gitu ya. Dia juga terkenal sebagai bapak sosiologi birokrasi, dia juga terkenal sebagai bapak sosiologi ekonomi, dan juga banyak dikenal sebagai bapak sosiologi kebudayaan gitu ya, karena juga buku-bukunya yang masterpiece ini yang sangat terkenal ini, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, itu bisa ditarik ke wilayah-wilayah ekonomi, melahirkan sosiologi ekonomi, bisa ditarik ke wilayah agama sebagai bagian dari kebudayaan, masuk ke wilayah sosiologi kebudayaan ya, juga teorinya tentang organisasi kapitalisme ini yang kemudian melahirkan sosiologi birokrasi gitu ya. Jadi Weber ini memang sebenarnya dia menjadi gurunya banyak sosiolog di era sekarang ini. Mungkin Talcott Person ini juga banyak terilhami oleh itu. Hanya dia menggabungkan antara teorinya Weber dengan strukturnya Marx dan fungsionalismenya di dalam, sehingga melahirkan teori sistem itu ya. Jadi kita kembali kepada bukunya ini, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Jadi agama itu merupakan sekumpulan doktrin ya, yang kemudian doktrin itu ditanamkan ke dalam diri individu melalui gereja ya, melalui tempat ibadah itu, di dalam kebaktian atau pengajian kalau dalam bahasa Islam ini. Lalu karena makin kuat doktrin itu menancap ke dalam dada individu ini, maka ia menjadi motif utama individu manusia dalam melakukan tindakan sosialnya di masyarakat. Makanya buku Weber ini menjelaskan bahwa agama itu menjadi motif ya, niat utama individu untuk bertindak secara sosiologis di masyarakat atau melakukan tindakan sosial di masyarakat dalam berinteraksi dengan individu maupun dengan kelompok gitu ya. Jadi motif di sini itu sebenarnya adalah sebuah yang isinya adalah sebuah niat yang lahir dari doktrin-doktrin religius ya, yang ditanamkan di dalam forum-forum keagamaan itu. Lalu doktrin-doktrin itu menjadi sekumpulan nilai yang membentuk suatu dasar keimanan. Kalau Weber menyebutnya beruf gitu ya, panggilan iman gitu ya. Panggilan iman kepada Tuhan itulah yang membuat individu manusia itu bertindak secara sosial di masyarakat gitu. Jadi Kelling kalau bahasa Inggrisnya, kalau berbahasa Jerman ya. Mungkin kalau di Islam itu ada istilah jihad ya, itu panggilan iman itu ya. Kalau Anda baca bukunya Soekarno ya, The Spirit of Islam, itu Islam sebagai spirit itu sebenarnya juga sangat Weberian itu ya. Islam sebagai pembangun kemerdekaan nasional ini, Soekarno juga menjelaskan bahwa Islam itu merupakan doktrin-doktrin yang bisa menjadi spirit yang memotivasi individu untuk berjuang
meraih kemerdekaan dan mendorong nasionalisme di Indonesia itu. Bukunya Soekarno ini juga diilhami oleh pikiran Weber dan juga oleh pikiran Syed Amir Ali ya, seorang pembaharu Islam atau ulama Islam dari Pakistan, kalau nggak salah India atau Pakistan itu ya, sebelum pecah menjadi Pakistan dan India itu. Dan juga bukunya Soekarno itu juga mempengaruhi pikiran-pikirannya Nurholis Majid ya, yang berjudul Api Islam, Apinya Islam itu. Jadi agama menjadi spirit gitu ya, menjadi motif utama individu manusia dalam melakukan tindakan sosialnya di masyarakat. Jadi teori sosialnya Weber ini bisa menolong kita untuk memahami kenapa ada orang yang mau rela mengeluarkan harta yang banyak sekali untuk bangun masjid gitu ya. Kenapa ada orang yang rela mengeluarkan uang begitu banyak untuk bangun jembatan atau bersedekah gitu ya. Kenapa ada orang yang rela mengeluarkan uang dan tenaganya serta pikirannya untuk bangun madrasah atau pondok pesantren itu ya. Atau ada orang yang begitu kuat motivasinya sampai berkorban membangun universitas Islam atau perguruan Muhammadiyah itu, atau rumah sakit Muhammadiyah itu, atau lembaga pendidikan pesantren atau lembaga pendidikan ma'arif itu karena dorongan dari motivasi religius ya, atau panggilan iman gitu ya, atau beruh kalau istilah Jermannya itu. Jadi agama itu bisa menjadi motivasi ya, menjadi motif seseorang untuk melakukan tindakan sosial di masyarakat ketika dia berinteraksi dengan masyarakat yang lain, baik interaksi antar individu maupun interaksi antar kelompok ini. Itu ya, pemahaman sosiologinya seperti itu, sosiologi religiusnya gitu. Jadi tapi jangan-jangan pikiran Weber ini mengambil dari hadis Nabi itu ya, karena sebelum Weber ya, pada abad ke 6 atau 7 Masehi, kalau Weber kan abad 19 ya, 19 atau 18 itu ya. Jadi 1000 tahun lebih sebelum Weber ini Nabi pernah bersabda itu seperti itu ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua tindakan sosial atau amal perbuatan manusia itu tergantung motifnya, niatnya, yaitu ada dalam hati dan pikiran kita itu. Nah, dari situ kita bisa mengetahui Weber dikenal sebagai penganut sosiologi interpretasi, yaitu sosiologi agama interpretatif itu ya, yaitu untuk memahami masyarakat terutama individu ini, kita memahami gejala-gejala sosialnya atau tingkah laku sosialnya itu secara lahiriah gitu ya. Tingkah laku secara lahiriah ini yang kemudian membuat kita bisa memahami apa motif-motif yang membuat individu itu mengekspresikan tindakan sosialnya itu ke dalam tingkah laku dan perilaku sosial yang bersifat lahiriah itu. Itu namanya fenomenologis juga atau gejala. Kalau dalam ilmu fisika itu gejala-gejala alam itu ya. Ada juga dalam ilmu sains itu, misalnya Gunung Merapi itu tiap hari batuk-batuk, terus nanti para ilmuwan fisika itu memperhatikan, mengamati perilaku Gunung Merapi yang gejala-gejala yang seperti itu selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau batunya semakin kencang kemudian mengeluarkan asap, oh itu tandanya Merapi mau meletus besar misalnya. Tapi kalau cuma batuk-batuk saja, Merapi tidak akan meletus besar, paling hanya meluncurkan awan panas. Itu namanya memahami tindakan lahiriah ya, alam semesta di gunung itu untuk mengetahui keinginan gunung itu mau apa gitu ya, Gunung Merapi itu namanya teori fenomena alam ya, gejala alam. Kalau di sosiologi agama namanya gejala sosial atau fenomenologi
sosiologis. Nah, untuk memahami fenomena itu kita tidak harus menafsirkan fenomena itu, sehingga mengetahui motif yang sesungguhnya dari fenomena sosial manusia ketika bertindak secara sosiologis itu. Ditafsirkan tingkah lakunya itu sedemikian rupa, kalau istilahnya dipahami, kalau istilahnya berarti diverstehen, dipahami sedemikian rupa dan secara mendalam banget gitu tingkah laku lahiriahnya itu, sehingga bisa diketahui oh motifnya karena agama gitu. Makanya ada pandangan barat yang mengatakan oh terorisme itu memang motifnya agama, kekerasan itu motifnya agama, itu karena pakai cara pandang Weber. Ya, mungkin cara pandang Weber itu bisa juga salah juga ya. Di situ kalau dalam bahasa Jawa mungkin tingkah laku lahiriah itu kalau kita itu namanya niteni gitu ya. Niteni itu mengamati terus menerus tingkah laku manusia secara lahiriah itu. Misalnya adik-adik jatuh cinta pada cewek yang cantik atau cowok yang ganteng, lalu tiap hari adik-adik amati tingkah laku lahiriahnya itu selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh ya itu kayaknya senang saya juga ini, berarti tingkah laku dia mendekati saya itu karena jatuh cinta atau karena memang benar-benar sayang gitu, atau jangan-jangan malah mau utang paling, atau mau minta jabatan paling, dekat-dekat gini. Itu kita bisa tahu dengan pendekatan sosiologinya Weber yang dikenal sebagai pendekatan fenomenologis sekaligus pendekatan interpretasi itu. Jadi kalau dalam bukunya ini dia ingin menjelaskan bahwa doktrin agama, terutama gereja Protestan yang mengajarkan tentang keteladanan Yesus Kristus, atau dalam Islam itu Nabi Isa, keteladanannya itu pada ajaran Nabi Isa tentang asketisme dan kerja keras ini ya, yang membuat gereja Calvin ini harus jemaatnya mengikuti Yesus itu. Kalau tidak bersikap asketis dan bekerja keras, maka ia tidak akan menjadi orang yang terpilih untuk diselamatkan di kerajaan Tuhan itu ya. Jadi mereka gelisah terus menerus tiap hari karena takut pada Tuhan itu, takut kalau tidak dipilih karena tidak mengikuti istilah Islamnya sunnah gitu ya dari Yesus itu, yaitu yang punya sikap asketis dan kerja keras itu. Hanya syarat itulah yang membuat para jemaat, individu jemaat itu bisa masuk kerajaan Tuhan, diselamatkan, orang yang diselamatkan oleh Sang Juru Selamat itu ya. Jadi memang gelisah tiap hari ya para jemaat itu. Gimana nih kalau aku males, kalau aku foya-foya aku masuk neraka, karena memang yang diajarkan doktrinnya seperti itu oleh pendeta Calvin itu, makanya disebut gereja Calvin. Nah dari sinilah kemudian karena kerja keras terus menerus dan doktrin agama itu menguat ya, dan hidup sederhana itu, hidup asketis, menjauhi kesenangan dunia, maka terjadilah akumulasi modal, istilah kerennya itu. Modal di masyarakat Eropa itu menumpuk-numpuk gitu ya di gereja Calvin itu ya, karena uangnya nggak dipakai, uang hasil kerja kerasnya itu nggak dipakai untuk konsumsi dirinya, untuk kebutuhan dirinya, kesenangan dunia ini, kecuali hanya untuk makan, minum, dan berpakaian gitu ya, atau bikin rumah, sehingga terjadi akumulasi modal yang besar sekali. Itulah yang disebut dengan kapitalisme, paham modal gitu ya. Banyaknya uang yang begitu banyak, akhirnya terjadi revolusi industri, maka didirikanlah pabrik-pabrik di Eropa sana, karena untuk mencukupi kebutuhan masyarakat gereja itu memproduksi barang ini terus kemudian melimpah ruah ya. Pabrik-pabrik ini hasil dari akumulasi modal itu, kemudian pabrik-pabrik ini memproduksi barang yang melimpah ruah, akhirnya dijual ke luar wilayah Eropa, ke Asia, ke Afrika dan ke sebagainya, sehingga terjadi kolonialisasi itu ya.
ekspansi bangsa barat terhadap bangsa-bangsa lain di dunia itu. Makanya kemudian di sini bisa kita pahami bahwa motif religius, doktrin agama yang menjelaskan tentang takdir ganda, kalau istilahnya Weber itu ya, orang yang orang yang percaya kepada Yesus sebagai sang juru selamat itu akan mau segala, tapi syaratnya untuk percaya itu tidak cukup, tapi harus dia ikut takdir tindakan Tuhan itu dengan mengikuti Yesus sebagai orang yang asketis dan kerja keras, itu takdir gandanya. Kalau enggak, dia tidak akan diselamatkan, tidak akan masuk surga lah istilahnya kita itu, kerajaan Tuhan itu. Makanya kemudian dari situ efeknya, hasilnya adalah munculnya akumulasi modal yang luar biasa di masyarakat. Nah, modal yang ini, hasil ini kemudian berefek jauh ke depan, itu melahirkan kapitalisme. Itu masyarakat kapitalistik, masyarakat yang modalnya banyak banget, lalu mereka membuat apa saja pabrik, terutama sehingga muncul revolusi industri di Eropa sana, gitu ya. Nah, dari sini kita kemudian tahu bahwa sebenarnya kapitalisme itu lahir dari agama, hanya kemudian kapitalisme kemudian meninggalkan agama gitu, karena berkembang pesat sedemikian pesatnya sampai ke seluruh dunia ya, akhirnya meninggalkan agama. Jadi Weber juga menyesal dan sedih juga karena kapitalisme meninggalkan agama itu ya. Yang kemudian terjadi perdebatan apakah orang agama itu harus kapitalis juga atau gimana gitu. Lalu kemudian oh iya, orang beragama itu ya boleh kapitalis tapi hanya menjadi mantel, jas gitu. Makanya orang Eropa itu suka sekali pakai jas gitu ya, itu adalah mantel kapitalisme, tetapi tidak boleh menjadi ideologi. Kalau kamu lihat film-film di barat itu senang pakai jas itu untuk sebagai payung gitu ya, untuk peneduh gitu ya. Kalau salju, kalau hujan dan sebagainya pakai jasnya bagus-bagus itu ya, itu namanya mantel kapitalisme itu ya. Nah, dari situ kemudian kapitalisme tetap juga berkembang pesat dengan ideologinya sendiri yang kemudian meninggalkan asketisme itu, menggantinya dengan harus konsumtif, harus kerja keras, konsumtif, kerja keras, muter aja kayak gitu, seperti keadaan masyarakat sekarang ini. Saya kira itu dulu ya adik-adik ya, penjelasan saya tentang pandangan-pandangan Weber tentang agama ini dan kaitannya dengan kajian-kajian kita di dalam nanti masuk ke pintu ke masyarakat multikultur ini ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.